Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 4 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 253088807. Pada hari ini Senin 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam uji kinerja di Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Sukaweni pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 dengan materi pasar dan aktivitas ekonomi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah yang baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Nah, untuk berdoa kali ini, silakan Ibu minta ke ketua kelasnya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan. Semoga hari ini pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Ibu absen dulu sebelum pembelajaran. Kalian cek introduction. David Muhammad Rizky Alfa Maharja Sihan Siti Fadil hadir, ada beberapa ya yang bisa hadir, Alfa dan sakit. Ya, untuk yang sakit kita doakan biar cepat sehat ya. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya Ibu minta kalian berdiri dulu semuanya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita. Kita menyanyikan lagu nasional dulu, yaitu Indonesia Raya. Ya, untuk Neng mana Neng? Dipimpin dulu, sama Putri sok. Indonesia Sebelum kita memulai juga pelajaran hari ini, coba Ibu minta gotong royongnya kalau ada di lingkungan kelas kalian ada kotoran atau sampah-sampah, silakan untuk diambil dulu. Minta untuk
Seragamnya untuk dirapikan, bagi yang belum rapi, tolong dirapikan. Nah, kerapihan sudah kita jalankan, lagu kebangsaan sudah kita nyanyikan, doa juga sudah kita panjatkan. Mudah-mudahan nanti kita menjadi orang-orang yang berkarakter. Ya, amin. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari itu adalah di bab tentang harga dan terbentuknya harga pasar dengan materi pasar dan aktivitas ekonomi. Ya. Nah, sekarang kita tanya dulu, kapan terakhir kalian membeli kebutuhan kalian, misalnya peralatan sekolah, seragam, atau kebutuhan lain kalian? Kapan terakhir? Pas mau masuk sekolah. Pas mau masuk sekolah? Iya. Nah, kebutuhan yang kalian beli itu kira-kira di mana? Di pasar. Pasar mana kira-kira belinya? Wanaraja. Oke, ya bagus. Di pasar Wanaraja, ya. Dekat sini ya. Nah, ya, kebutuhan yang kita beli itu kita mendapatkannya itu di pasar. Ya, sesuai dengan materi kita akan membahas tentang pasar dan aktivitas ekonomi. Nah, apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama mengetahui mengenai pasar, harga pasar dan aktivitas ekonomi, kemudian dikaitkan dengan kondisi aktual. Dan yang kedua, menjelaskan tentang pasar, harga pasar dan beragam pasar dari berbagai pihak. Ya, itu tujuan berbagai aspek. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Nah, di sini Ibu kasih beberapa gambar. Gambar 1, 2, dan 3. Dari gambar ketiga gambar ini kira-kira ini apa? Pasar modern. Pasar tradisional, pasar modern, pasar digital. Iya. Semua disebut Pasar. pasar, ya. Nah, yang pertama itu pasar apa? Modern. Ada yang modern, ada yang tradisional, yang mana benar? Modern. Tradisional. Kenapa ada yang bilang pasar tradisional? Karena dari dulu. Kenapa? Kira-kira, ayo, sama seperti pasar di tempat sini? Sama kayak di pasar Wanaraja, ya? Ya, itu pasar disebut pasar tradisional. Apa Bu pasar tradisional itu? Pasar yang bertemunya penjual dan pembeli. Di situ langsung ada tempatnya. Penjual dan pembeli ada di situ, ya. Barang dagangannya juga ada banyak, ya. Dari segi tempat bagaimana? Kurang nyaman. Ya, itu saya lihat di gambar itu kentang disimpan di bawah di jalan, ya. Artinya itu pasar tradisional itu kita lihat kurang dalam kebersihan, ya. Nah, sekarang di gambar kedua itu kira-kira pasar modern. Kenapa dibilang pasar modern? Iya. Jadi untuk melihat pasar itu kita harus lihat dulu tempatnya bagaimana. Rapi. Bersih, ya. Dagangannya tersusun rapi. Tempatnya juga bersih, ya. Dan tapi untuk harga bagaimana? Lebih mahal. Lebih mahal dari pasar. Ya. Jadi artinya apa? Di pasar modern itu sudah
Kira-kira gambar ketiga pasar apa? Pasar digital. Pasar digital. Kenapa kalian lihat pasar digital ini? Belanja online. Ini, pernah lihat ini? Nah, Ini sama ini yang biasa sering kita gunakan. iya. Apa ini? Shopee. Shopee. Suka belanja di situ? Suka. Ini namanya pasar Digital. ya. Pasar digital itu gimana, Bu? Jadi dia tidak memiliki tempat fisiknya, tetapi dia menggunakan apa? Aplikasi handphone. Iya, menggunakan media handphone ya. Nah, dan di sini untuk pasar digital kalian harus bisa menggunakan aplikasinya, handphonenya. Ya, kalau kalian tidak bisa menggunakan handphone, maka tidak akan bisa berbelanja di pasar digital. Nah, ini ketiga pasar ini disebut dengan macam-macam pasar. Jadi di macam-macam pasar ini ditentukan dari barangnya, kemudian fisiknya, kemudian apa lagi? Harga dan apa lagi? Kenyamanan dan keamanannya. Ya. Jadi artinya apa? Artinya ketiga pasar ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Seperti yang kalian tahu tadi, harga kalau di pasar tradisional seperti apa harga pasarnya? Murah. Lebih murah, ya? Lebih murah. Kenapa lebih murah? Bisa tawar-tawar. Betul. Kasih juga pembeli. Iya. Jadi di situ ada tawar menawar. Tidak ditentukan oleh pasar satu orang, ya. Nah, sedangkan kalau di modern lebih mahal. Ya, dia ditentukan dia menggunakan apa? Sistem. Ya, dalam transaksinya ya, menggunakan sistem. Nah, kalau di digital harganya bagaimana? Untuk digital Ada promo. lebih murah ya, karena ada promo ya, suka ada promo sama kayak di modern juga. Tapi di sini lebih banyak promonya. Kemudian lebih apa kalau di digital? Lebih hemat. Lebih praktis dalam berbelanjanya. Kalian tidak harus pergi ke tempatnya, ya. Nah, kemudian, artinya apa di sini? Kalian sudah mengetahui tentang pasar, berarti pasar itu apa? Iya, pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Jadi di sini dia ada fisiknya, kemudian dapat dikunjungi secara langsung. Tetapi karena berkembangnya zaman, teknologi juga semakin modern, maka ada yang namanya pasar digital. Ya, dia tidak ada fisiknya, tetapi harus menggunakan media. Nah, jadi ini contohnya tadi pasar tradisional itu, misalnya pasar kelontongan, ya, pasar apa lagi? Pasar yang di daerah kita di sini di Wanaraja, ya. Kemudian pasar modern itu supermarket, Alfa, Indomaret, itu contoh-contohnya. Kemudian di online, pasar online ini ya aplikasi dari TikTok, Shopee, Lazada dan sebagainya, ya. Kemudian, sekarang jenisnya. Tadi macam-macamnya, macam-macam pasar tadi. Sekarang jenis-jenis pasarnya berdasarkan wujudnya. Ya, di sini kita membahas pasar berdasarkan wujudnya. Nah, jenis pasar berdasarkan wujudnya ini
Dan contohnya misalnya termasuk pasar tradisional dan pasar modern. Ya, toko kelontong, kios, mall. Nah itu kios sama mall itu masuk ke pasar modern. Ya, jadi pasar tradisional dan modern itu masuk ke dalam pasar konkret. Ya. Sedangkan pasar abstrak itu dia tidak memiliki fisiknya, tetapi dia menggunakan apa? Media. Ini tadi media HP. Ya, contohnya toko online, pasar saham, dan pasar valuasi. Nah, yang selanjutnya pasar berdasarkan strukturnya. Tadi berdasarkan wujudnya berarti ada fisiknya, ya. Sekarang berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya ini dibedakan menjadi dua. Ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna ini pasar yang bagaimana? Pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang memiliki ciri-cirinya, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Ya, penjual dan pembelinya sangat banyak, harganya ditentukan oleh mekanisme pasar yang tadi ada permintaan dan penawaran. Ya, kemudian tidak ada pihak yang dapat menguasai pasar. Artinya apa? Pasar tersebut tidak dikuasai oleh satu orang. Ya. Dan yang terakhir, barang yang diperjualkan bersifat seragam. Jadi seragam barang-barang yang dijual beli. Ya. Nah, kemudian pasar persaingan tidak sempurna. Nah, untuk pasar persaingan tidak sempurna ini, dia ada pihak tertentu yang memiliki kekuatan untuk menguasai, mempengaruhi harga dan jumlah barang. Ya, contohnya seperti apa nih? Pasar monopoli terbagi menjadi tiga. Ini ada pasar monopoli, ada pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Apa Bu pasar monopoli? Nah, pasar monopoli itu adalah pasar yang hanya ada satu penjual. Jadi yang menguasai itu satu penjual saja. Ya, karena dia memiliki bahan bakunya yang tidak ada di tempat yang lain. Contohnya apa? Di situ ada Telkom, ada kereta api, kemudian ada PLN. Nah, ya di situ. Itu disebut pasar monopoli. Dia yang menguasai. Pasarnya dia yang menguasai, dia yang menentukan harganya, sehingga konsumen menurut saja. Dia dikasih harga seperti ini, konsumen membelinya seharga yang ditentukan. Ya. Kemudian pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini adalah dia banyak penjual dengan produk yang berbeda. Nah, ya, jadi dia punya ciri khas dalam produknya. Ya. Dia penjualnya banyak, misalnya dia menjual sabun. Sabun ada beberapa merek? Banyak. Ada apa aja? Lifebuoy. Apa lagi? Numpo. Nah, itu punya merek dia tersendiri, ya. Banyak penjual dengan produk yang berbeda. Nah, kalau pasar oligopoli, dia dikuasai oleh beberapa penjual besar. Maksudnya apa, Bu? Jadi pasar oligopoli ini hanya perusahaan yang memiliki modal yang besar saja. Ya. Jadi dia biasanya ada 2 sampai 10 perusahaan produsen. Ya. Seperti apa? Telkomsel, Jarum. Nah, gudang suka rokok tuh. Gudang rokok, Jarum, gudang garam, Eksis, Excel, ya. Nah, seperti itu. Nah, artinya apa? Dalam
pasar dan aktivitas ekonomi ini, maka di pasar itu tempat manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pelaku pasar di situ siapa aja? Ada penjual, ada pembeli, ya di situ. Ada apa lagi? Ada barangnya, ada fisiknya, ya. Jadi dia tempat memenuhi kebutuhan hidup. Penjual untuk memenuhi kebutuhannya dia menjual barangnya agar mendapatkan keuntungan. Dia bisa memenuhi kebutuhan. Konsumen mendapatkan kebutuhannya dari pasar itu, ya. Kemudian meningkatkan taraf hidup. Nah, bagaimana caranya pasar itu aktivitas ekonomi sebagai meningkatkan taraf hidup? Apa? Bagaimana? Yuk. Nah, di dalam aktivitas pasar tersebut, maka dia menjualkan barangnya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dia meningkatkan taraf hidupnya, dia mendapatkan keuntungan, mendapatkan penghasilan, ya. Kemudian ada jasa juga di situ, jasa keamanan juga, jasa kebersihan di situ. Dia bekerja untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi di pasar itu ada kegiatan-kegiatan produksinya. Ada yang membuat barangnya di situ, misalnya membuat tahu, ya, memproduksi tahu tempe. Kemudian mendistribusikannya. Nah, di situ ada distribusinya, menyalurkan barang yang dibuat tadi, yang diproduksi tadi. Kemudian ada konsumsinya, ya, di situ ada yang menjual, banyak konsumsi, ya, yang kita beli di situ. Jadi setiap usaha manusia itu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya itu disebut dengan aktivitas ekonomi. Paham ya? Nah, mungkin itu saja yang Ibu berikan penjelasannya materi. Kira-kira ada yang mau bertanya sebelum nanti Ibu memberikan LKPD? Ada yang mau bertanya? Mengerti tidak? Siapa yang mau bertanya? Ada? Semuanya paham? Ayo, ada yang mau bertanya tidak? Ya, coba. Ada? Enggak? Enggak ada yang bertanya? Semuanya jelas? Oke, kalau jelas Ibu kasih LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Ya, kalian berkelompok. Di sini ada 4 kelompok. Ibu kasihkan, kalian selesaikan tugasnya. Nah, di sini Ibu punya lembar aktivitasnya APD yang Ibu berikan. Di sini kalian tulis pasar tradisional versus pasar modern. Jadi kelebihan apa yang kalian lihat di pasar tradisional dan pasar modern. Terus dampaknya itu dampak dari dalam persaingannya antara pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua, pasar konkret dan pasar abstrak. Sama kalian jelaskan apa ciri-cirinya, kekurangan dan kelebihannya dari pasar konkret dan pasar abstrak. Nah, silakan untuk mengerjakan LKPD-nya. Sesuai dari kanan aja, kanan Ibu. Yang pertama kita kelompok A, ya. Yang ini kelompok B, kelompok C dan kelompok D, ya. Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya.
Kalian lihat perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari pasar yang ada antara pasar tradisional yang pertama dan pasar modern. Yang kedua pasar konkret dan pasar abstrak. Selesai semuanya? Sudah? Untuk estimasinya, Ibu tunjuk aja ya. Yang pertama ke B aja dulu. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, pasar tradisional. Kelebihan, harga yang lebih murah dan dapat ditawar, produk segar langsung dari peternak, serta interaksi sosial yang hangat antara penjual dan pembeli. Dua, kekurangan. Kebersihan yang kurang memadai, persaingan dengan pasar modern. Ciri-ciri, interaksi langsung, produk lokal, harga fleksibel. Dua, pasar tradisional. Kelebihan dari pasar modern yaitu jaminan kualitas dan kesegaran produk, harga pas tetap tanpa perlu tawar-menawar serta berbagai promo menarik. Dua, kekurangan dari pasar modern. Harga lebih mahal, potensi mematikan. Pasar tradisional, kesenjangan ekonomi, ekualitas ekonomi. Tiga, ciri-ciri dari pasar modern. Barang tertata rapi, nyaman, transaksi pembayaran melalui kasir. Kelebihan pasar digital, biaya pembayaran yang lebih hemat dibandingkan metode konvensional. Kekurangan dari pasar digital, barang tidak sesuai. Ciri-ciri pasar digital, transaksi online seperti dampak keberadaan pasar tersebut. Dampak pasar tradisional versus modern. Penurunan omset pedagang sekitar 30-40% akibat kenyamanan, kebersihan dan harga pas. Dampak pasar konsumen versus pasar abstrak. Konsumen lebih memilih belanja ke pasar abstrak. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Saya Nah itu tadi presentasi dari kelompok G yang mengutarakan tentang pasar tradisional versus pasar modern ya. Dari pasar tradisionalnya tadi apa? Masalah kenyamanan dan keamanan serta harganya bisa ditawar, terus barangnya lebih fresh katanya ya.
Sedangkan di pasar modernnya tadi tidak bisa ditawar. Nah, harganya ya tidak bisa ditawar, jadi sudah ditetapkan. Nah, dampaknya apa? Pasar tradisional dan pasar modern tadi? Mengurangi omset perdagangan sekitar 30. Nah, berarti kurang diminati ya, kurang minat dari konsumen ke pasar tradisional. Nah, ya. Nah, untuk pasar konkret dan pasar abstraknya apa ininya dampaknya? Konsumen lebih memilih berbelanja ke pasar abstrak. Ke abstrak, ke online katanya ya, karena lebih apa? Lebih murah, bisa dipilih ya mana toko yang lebih murah harganya. Kemudian apa lagi? Udah. Ya, itu dia presentasi dari kelompok B. Tepuk tangan dulu. Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok D. Maju. Saya dari grup D ingin mempresentasikan dan sampaikan Itu tadi presentasi dari kelompok D. Bahwasanya pasar tradisionalnya itu ternyata lebih murah ya, asalnya lebih murah, tempatnya ada, tapi kekurangannya dari segi dan keamanan ya. Nah, jadi tapi dari mereka dampaknya bahwa dia lebih ke pasar tradisional. Kenapa? Karena harganya lebih murah, bisa ditawar ya. Nah, kalau untuk pasar konkret dan pasar abstraknya menurut kelompok B, kelompok D itu dia lebih ke dampaknya tadi, karena dia lebih banyak belanja secara langsung dan harganya juga lebih murah daripada ke pasar abstrak. Itu hasil dari kelompok D. Mungkin ada yang mau bertanya ke kelompok D? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk kelompok D. Terima kasih. Kelompok D duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya apa? Jadi pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kemudian juga pasar memiliki apa? Macam dan jenisnya ya. Tadi macamnya apa? Pasar tradisional, pasar modern dan digital ya. Nah, juga dalam bentuknya itu ada pasar Tradisional.
tradisional